Organ pencernaan makanan pada sapi. Sapi merupakan hewan ruminansia. Apa artinya? Artinya adalah hewan memamah biak. Apa itu ya memamah biak? Ya, yang doyan mengunyah. Gak selesai-selesainya ngunyah aja. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala telah diciptakan hewan yang spesial, yaitu agar bisa dinikmati oleh seluruh umat muslim ketika Idul Adha. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana sapi mengunyah makanan sampai selesai di dalam tubuhnya. Ya, kepalanya merunduk untuk mengambil banyak helai rumput masuk ke dalam mulutnya. Tidak lama untuk mengunyah, langsung ditelan masuk ke dalam bagian yang paling besar, lambung pertama, yaitu sering disebut juga dengan perut besar. Lambung pertama, nama bahasa Latinnya adalah, perhatikan, ini ada tanda panah ungu dari mulutnya menuju ke atas terus. Oh, ini dia adalah lambung besarnya yang dikenal dengan perut besar. Bahasa Latinnya adalah rumen. Nah, di dalam sini terjadi penyimpanan sementara sehingga tidak langsung lanjut ke dalam pencernaan selanjutnya. Karena apa? Karena nanti yang di dalam lambung ini akan kembali ke mulut, sedangkan di mulut masih proses dalam merunduk mengambil rumput-rumput ini tadi, ya kan? Lah, lalu kapan akan dilanjutkannya? Yaitu ketika sapi sedang istirahat. Misal di waktu malam hari terlihat ada aktivitas mengunyah aja, tapi tidak ada mengambil rumput-rumput, ngunyah terus nggak selesai-selesainya. Ternyata lambung rumen ini memberikan dorongan sedikit demi sedikit, eh, yang tersimpan bubur ini dicerna, mikrobanya memisahkan mikroba yang ada, maka lanjut rutenya, yaitu ini tanda panah ungu melintasi lambung kedua tapi tidak masuk, hanya melintasi saja, langsung berubah menjadi tanda merah. Ini ya, tanda-tanda merah kembali ke mulut, di mana terjadi proses pencernaan secara kimiawi, ya, dibantu oleh yang ada di dalam mulut, yaitu enzim saliva. Setelah itu berubah menjadi tanda panah untuk kembali menuju ke atas. Nah, di sini melintasi yang namanya esofagus. Esofagus ini artinya adalah kerongkongan. Ya, saluran masuk makanan, yaitu bagian leher, kerongkongan. Berubah tanda panah biru ini diberi tanda panah warna lain agar kita tahu ya, oh ternyata ingin dilanjutkan ke lambung kedua yang disebut juga dengan perut jala, di mana perut jala ini memiliki protozoa sebagai peran untuk memisahkan bagian yang tidak diinginkan oleh tubuh sapi, disaring ya. Jadi difermentasi supaya tidak ikut. Kemudian yang lanjut untuk diolah, dicerna kembali menuju ke dilanjut di lambung ketiga. Lambung kedua tadi namanya apa? Retikulum. Yang lambung ketiga namanya omasum. Nah, di omasum ini terkenal dengan perut kitab. Artinya di dalam sini ada yang namanya enzim pencernaan. Ya, lihat, perhatikan bentuknya, perbedaannya ya. Setelah selesai dicerna secara enzim pencernaan, dilanjutkan ini keluar menjadi tanda panah hitam
di area lambung terakhir yang terkenal dengan perut masam, seperti lambung manusia yang banyak mengandung asam. Nah, disinilah ada namanya enzim pepsin yang siap untuk mengolah abomasum, namanya lambung terakhir abomasum, siap mengolah sari-sari makanannya nanti untuk diserap, sehingga peran di usus, langsung lanjut ke usus nih ya, dipisahkan. Ada yang diserap menjadi sari makanan ke seluruh tubuh sapi, dan sisanya terjadi fermentasi, pembusukan hingga menjadi pembuangan sisa-sisa, yaitu akan dikeluarkan melalui anus, yaitu BAB ya. Sapi sekali keluar BAB-nya itu mungkin ada 1 ember besar ya. Bahkan BAK-nya pun juga gitu, seperti grojokan. Tahu grojokan ya? Sekali mengalir itu tertampung ember sedang lah. Bunda pernah tahu, masuk ke dalam peternakannya kaget. Wow, ternyata seperti itu proses pencernaan makanan pada sapi. Ada 4 lambung. Yang pertama lambung apa tadi? Rumen. Dan yang kedua lambung retikulum. Yang ketiga lambung omasum. Dan yang terakhir lambung abomasum. Jadi sesungguhnya lambung yang sebenarnya adalah yang terakhir ini, yaitu abomasum, karena sama dengan pada manusia lambung ya, yang menjadikan siap sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Oke, paham sampai di sini? Dengan gambar ini insya Allah lebih paham, ada tanda panahnya jelas. Ini pengganti halaman 7 yang hanya sekedar gambar ruangan lambung sapi. Dan ini membantu penjelasan halaman 9 juga. Mengapa kok kembali ke mulut ya? Oh, ternyata prosesnya seperti ini. Maka diberi nama hewan memamah biak, hewan yang doyan makan, yang doyan ngunyah, nyam. Tapi nggak ada makanan yang masuk gitu ya, karena disimpan di lambung besarnya ini, penyimpanan sementara yang sering disebut perut besar. Oke, seperti itu rute pencernaan makanan pada sapi, hewan memamah biak, hewan ruminansia.